Kesesatan penalaran adalah kesalahan logika yang tampaknya meyakinkan tetapi sebenarnya menyesatkan. Misalnya, ad hominem menyerang pribadi lawan bukan argumennya. Ada juga bandwagon, di mana sesuatu dianggap benar karena banyak yang meyakininya. Kesesatan ini berbahaya karena bisa memperkuat keyakinan yang salah dan menggiring opini publik. Otak manusia adalah organ yang luar biasa kompleks, bertanggung jawab atas segala sesuatu mulai dari pemikiran dan gerakan hingga emosi dan ingatan. Salah satu aspek yang paling menarik dari otak adalah kemampuannya untuk membuat keputusan. Namun otak juga rentan terhadap kesalahan yang dapat menyebabkan kesesatan penalaran. Ada dua sistem utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan, yakni sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 adalah sistem cepat dan otomatis yang mengandalkan intuisi dan pengalaman masa lalu. Sistem 2 di sisi lain lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak usaha tetapi lebih akurat. Salah satu alasan mengapa otak rentan terhadap kesalahan adalah karena kita sering mengandalkan sistem 1. Sistem 1 dapat menjadi sangat berguna dalam situasi di mana kita perlu membuat keputusan dengan cepat, tetapi juga dapat menyebabkan kita membuat kesalahan ketika kita tidak memiliki cukup informasi. Selain itu, otak juga rentan terhadap bias kognitif. Bias kognitif adalah kecenderungan untuk berpikir dan berperilaku dengan cara tertentu, bahkan ketika bukti menunjukkan sebaliknya. Ada banyak jenis bias kognitif, tetapi beberapa yang paling umum termasuk bias konfirmasi, kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan informasi yang tidak mendukungnya. Bias representatif, kecenderungan untuk menilai probabilitas suatu peristiwa berdasarkan seberapa mirip dengan prototipe atau stereotip. Bias ketersediaan, kecenderungan untuk menilai probabilitas suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah contohnya diingat. Bias kognitif dapat menyebabkan kita membuat kesimpulan yang salah dan mengambil keputusan yang buruk. Misalnya, bias konfirmasi dapat menyebabkan kita percaya pada informasi yang salah, bahkan ketika ada bukti yang bertentangan. Bias representatif dapat menyebabkan kita membuat keputusan yang buruk berdasarkan stereotip. Dan bias ketersediaan dapat menyebabkan kita melebih-lebihkan risiko peristiwa yang jarang terjadi. Kesesatan penalaran dapat memiliki konsekuensi serius dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dapat menyebabkan kita membuat keputusan keuangan yang buruk, mengambil risiko yang tidak perlu, atau memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Penting untuk menyadari bahwa otak kita rentan terhadap kesalahan dan bias. Dengan memahami bagaimana otak bekerja, kita dapat belajar untuk mengenali kesesatan penalaran dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan kita. Ketika kita berpikir atau membuat keputusan, otak kita sering kali menggunakan jalan pintas untuk menghemat waktu. Namun, sayangnya, jalan pintas ini tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang benar. Dalam dunia logika dan penalaran, ada berbagai jenis kesalahan berpikir yang disebut kesesatan. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Pertama, ada confirmation bias. Ini adalah kecenderungan untuk mencari, mengartikan, dan mengingat informasi yang mendukung pandangan atau keyakinan kita sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Misalnya,
Jika kita percaya bahwa seseorang itu tidak jujur, kita cenderung hanya memperhatikan perilaku mereka yang mendukung anggapan itu sekaligus mengabaikan bukti yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya jujur. Masalahnya, pola pikir ini membuat kita sulit melihat kebenaran karena kita hanya memilih data yang sesuai dengan apa yang ingin kita percayai. 2. Ada kesesatan yang disebut generalisasi terburu-buru. Ini terjadi ketika kita membuat kesimpulan yang terlalu cepat berdasarkan bukti yang tidak cukup. Misalnya, setelah bertemu dua orang dari suatu kota dan merasa mereka tidak ramah, kita langsung menyimpulkan bahwa semua orang dari kota itu tidak ramah. Kesesatan ini sering terjadi ketika kita terlalu cepat mengambil keputusan tanpa mengumpulkan cukup bukti. 3. Ad hominem lalu. Kesesatan yang sering kita temui dalam debat atau diskusi. Alih-alih menyerang argumen yang diajukan, kita malah menyerang karakter atau pribadi lawan bicara. Contohnya, jika seseorang mengusulkan kebijakan baru untuk mengatasi masalah ekonomi, kita tidak membahas ide tersebut, tetapi malah berkata, "Tapi bukankah dia pernah gagal dalam bisnis sebelumnya?" Jadi, idenya pasti buruk. Ini adalah kesalahan berpikir karena kualitas argumen tidak ada hubungannya dengan sifat pribadi orang yang menyampaikannya. 4. False dilemma. Kesesatan berikutnya adalah false dilemma. Ini adalah kesalahan berpikir di mana kita hanya melihat dua pilihan, padahal sebenarnya ada lebih banyak opsi. Contohnya, dalam sebuah diskusi tentang lingkungan, seseorang mungkin berkata, "Jika kamu tidak mendukung penghentian total penggunaan plastik, berarti kamu tidak peduli dengan lingkungan." Padahal, bisa saja ada pendekatan lain seperti mendukung daur ulang plastik atau mencari alternatif secara bertahap. False dilemma membatasi cara kita melihat masalah dan membuat kita mengabaikan solusi lain yang mungkin lebih efektif. 5. Bandwagon effect. Terakhir, ada bandwagon effect atau efek ikut-ikutan. Ini adalah kecenderungan untuk percaya atau melakukan sesuatu hanya karena banyak orang lain melakukannya. Contohnya, seseorang mungkin membeli produk tertentu hanya karena sedang viral tanpa mempertimbangkan apakah produk itu benar-benar dibutuhkan atau berkualitas. Dalam konteks opini, kita juga sering kali setuju dengan pandangan mayoritas bukan karena kita benar-benar percaya, tetapi karena tidak ingin merasa berbeda atau tertinggal. Mengapa penting memahami kesesatan ini? Kesesatan-kesesatan ini sering terjadi tanpa kita sadari, tetapi dampaknya bisa besar. Mereka memengaruhi cara kita membuat keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari, hubungan, maupun pekerjaan. Dengan menyadari dan memahami jenis-jenis kesalahan berpikir ini, kita bisa lebih kritis dalam melihat informasi dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jadi, setiap kali kita menemukan informasi baru atau terlibat dalam diskusi, cobalah bertanya, apakah saya sedang mencari bukti yang hanya mendukung pandangan saya? Apakah saya terlalu cepat menyimpulkan sesuatu? Apakah saya menyerang argumen lawan atau justru pribadinya? Apakah saya membatasi pilihan yang ada? Dan yang terakhir, apakah saya hanya ikut-ikutan karena mayoritas orang melakukan hal yang sama? Dengan refleksi seperti ini, kita bisa melatih diri untuk berpikir lebih logis, kritis, dan terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda.
Ini adalah langkah penting untuk membuat keputusan yang lebih baik dan, pada akhirnya, menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Mengapa kesesatan penalaran bisa terjadi? Pernahkah Anda membuat kesimpulan yang ternyata salah meskipun awalnya terasa benar? Hal ini sering terjadi karena kesesatan penalaran. Tapi, mengapa kesalahan ini bisa terjadi? Mari kita bahas. 1. Otak kita suka jalan pintas. Otak dirancang untuk bekerja cepat. Saat menghadapi banyak informasi, otak mencari jalan pintas untuk menghemat energi. Sayangnya, cara ini sering melewatkan detail penting sehingga kita bisa membuat kesimpulan yang tidak tepat. 2. Bias dalam cara kita berpikir. Kita semua punya bias. Seperti confirmation bias yang membuat kita hanya mencari informasi yang mendukung pendapat kita. Atau bandwagon effect yang mendorong kita ikut-ikutan karena mayoritas orang melakukannya. Bias ini sering muncul tanpa kita sadari. 3. Kurangnya informasi yang tepat. Kadang kesalahan terjadi karena kita tidak punya cukup data. Misalnya, membuat generalisasi berdasarkan pengalaman kecil. Ini yang disebut hasty generalization. Kurangnya informasi lengkap membuat kita menarik kesimpulan yang keliru. 4. Emosi mengaburkan. Logika emosi seperti marah atau takut bisa memengaruhi cara kita berpikir. Saat emosi menguasai, kita lebih rentan membuat kesalahan, seperti menyerang orangnya, bukan argumennya, yang disebut ad hominem. 5. Tekanan sosial dan budaya lingkungan juga berpengaruh. Jika kita sering mendengar opini tertentu, kita cenderung menerima tanpa bertanya. Misalnya, ikut-ikutan tren hanya karena orang lain melakukannya tanpa memikirkan apakah itu benar-benar penting bagi kita. 6. Penyederhanaan yang berlebihan. Untuk memahami sesuatu yang rumit, otak kita sering menyederhanakan masalah. Tapi, ini bisa membuat kita salah paham, misalnya melihat masalah hanya dari dua sisi, padahal sebenarnya ada banyak pilihan lain. Ini disebut false dilemma. Jadi, bagaimana mengatasinya? Kesesatan penalaran bisa dihindari dengan langkah sederhana. Sadari bahwa kita semua bisa salah. Periksa kembali informasi sebelum mengambil kesimpulan. Jangan terburu-buru, terutama saat emosi sedang tinggi. Belajar dasar-dasar logika agar lebih kritis. Memahami kesesatan penalaran membantu kita berpikir lebih jernih dan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi, mari mulai melatih diri untuk lebih kritis dan terbuka terhadap pandangan baru. Dengan begitu, kita bisa mendekati kebenaran dan menghindari kesalahan yang tidak perlu. Kesesatan berpikir dalam kehidupan kita. Kesesatan berpikir adalah kesalahan dalam cara kita memproses informasi atau membuat kesimpulan. Meski sering dianggap sepele, dampaknya bisa sangat merugikan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Kesesatan ini tidak hanya memengaruhi cara kita berpikir, tetapi juga keputusan yang kita ambil, bahkan memengaruhi cara kita melihat dunia. Dalam kehidupan pribadi, kesesatan berpikir dapat mengarah pada keputusan yang buruk. Misalnya, seseorang mungkin terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang orang lain hanya karena pengalaman pertama yang kurang menyenangkan. Akibatnya, hubungan potensial bisa rusak hanya karena kita terjebak dalam pola pikir atau generalisasi yang terburu-buru.
Selain itu, bias seperti bias konfirmasi, di mana kita hanya menerima informasi yang mendukung keyakinan kita, sering membuat kita menutup diri dari pandangan baru yang sebenarnya bisa memperluas wawasan. Namun, dampaknya tidak berhenti di tingkat individu. Dalam skala yang lebih besar, kesesatan berpikir dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam era digital saat ini. Salah satu contoh nyata adalah penyebaran informasi palsu atau hoax. Ketika banyak orang hanya menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka tanpa memverifikasi kebenarannya, informasi tersebut dapat menyebar dengan cepat. Hal ini sering diperparah oleh efek bandwagon, di mana orang mengikuti apa yang dipercayai mayoritas meskipun belum tentu benar. Dalam konteks kesehatan, kesesatan berpikir bisa memiliki konsekuensi yang serius. Misalnya, adanya informasi yang salah tentang vaksin dapat membuat sebagian orang percaya bahwa vaksin berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan mereka menghindari vaksinasi, yang akhirnya berdampak pada peningkatan penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Demikian pula, beberapa orang mungkin memilih pengobatan alternatif yang tidak terbukti efektif karena mereka terpengaruh oleh klaim yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak didukung oleh bukti ilmiah.